Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi anna yakunu li gulamu wa qad balaghaniyal kibaru wa imraati aqir. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha'. Qala rabbi ij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashiyyi wal ibkar. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharak. Innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ya Maryamu qanuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para hadirin, pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah. Di episode yang lalu sudah disampaikan cerita Al-Quran tentang Maryam yang diasuh oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Tentu cerita Al-Quran adalah cerita kebenaran dan salah satu dari sekian banyak firman Allah Subhanahu wa taala, yakni Rasulullah diperintahkan untuk menceritakan cerita yang ada di dalam Al-Quran agar manusia ini senantiasa mengingat-ingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Faqsusil qasasa la'allahum yatadzakkarun. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah. Di ayat yang ke-40 Allah Subhanahu wa taala masih melanjutkan tentang perjalanan sekilas kehidupan dari Nabi Zakaria alaihissalam.
Di ayat yang ke-40 ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala Rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balagani al-kibar wa imra'ati aqir. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Nabi Zakaria berkata, wahai Tuhan, bagaimana mungkin aku bisa punya seorang anak padahal umurku sudah tua dan istriku pun juga mandul. Qala, Allah berkata, kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Begitulah Allah berkehendak apa yang Dia inginkan. Apa yang dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat 40 ini tentu merupakan dampak dari berita malaikat kepada Nabi Zakaria alaihissalam bahwa Allah memberi kabar gembira kepada Zakaria bahwa dia akan punya seorang anak yang bernama Yahya. Yahya ini adalah nama yang langsung Allah berikan kepada anak yang bersangkutan. Nama yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga namanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu namanya sudah jauh tertulis di Lauhul Mahfuz, yaitu Ahmad ataupun Muhammad. Jadi bukan hal yang mengherankan kalau ada di antara beberapa nabi yang diberi nama langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berita gembira ini tentu Nabi Zakaria merasa bimbang, ya, mengingat keadaan dirinya sudah tua. Istrinya pun juga mandul. Sehingga inilah yang diucapkan oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balagani al-kibaru wa imra'ati aqir. Jamaah yang dirahmati Allah. Ada keterangan di sini dinyatakan bahwa waruya annahu kana baina du'aihi wal waqti alladhi busyira fihi 40 sana. Diriwayatkan bahwa antara doa Nabi Zakaria, dimulainya beliau berdoa sampai dikabulkannya doa itu, yaitu limit waktunya 40 tahun. 40 tahun. Bukan waktu yang singkat dalam memunajatkan doa-doa seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa berputus asa dari rahmat Allah adalah bukan sifat orang yang beriman. Berputus asa adalah sifatnya orang kafir. Sehingga karena putus asa itu sifatnya orang kafir, Allah Subhanahu wa taala melarang orang yang beriman memiliki sifat putus asa itu. Wala tay'asu min rauhillah. Innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Janganlah kalian berputus asa untuk meraih mendapatkan rahmat Allah. Karena sesungguhnya tidaklah berputus asa itu melainkan hanya orang kafir saja. Hadirin, pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah. 40 tahun bukan waktu yang singkat dalam memunajatkan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Selanjutnya, waqala Ibnu Abbas wa Dhahhak, berkata Ibnu Abbas dan Dhahhak, kana yaumu busyira ibnu isyrina wa mi'at sanah, adalah hari di mana Nabi Zakaria itu diberi kabar gembira bahwa dia punya bakal anak, umurnya isyrina wa mi'ah sanah, yaitu 120 tahun. 120 tahun. Baru dia mendapatkan kabar gembira bahwa dia akan punya seorang anak. Tentu sebagai seorang manusiawi, karena Nabi Zakaria meskipun dia nabi, dia juga manusia. Apalagi dengan kondisi dirinya. Dia tahu betul bahwa pada hakikatnya, sebenarnya secara manusiawi, dia tidak akan bisa punya anak lagi. Tetapi siapa yang bisa menolak kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu kata kunci. Siapa yang bisa menolak kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala? Selanjutnya Ibnu Abbas dan Dhahhak menyatakan, wa kanat imra'atuhu binti wa thamanun wa tis'ina sanah. Istrinya itu berumur samanun wa tis'ina sanah, 98 tahun. Zakaria berumur 120, istrinya berumur 98 tahun. Jemaah ya di Allah. Wa mra'ati aqir. Zakaria berkata, ya Allah, istriku juga itu mandul. Ya. Tapi malaikat berkata, kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Kalau Allah berkehendak, maka tak ada yang bisa menahan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang ke-41, Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan cerita ini. Qala rabbi ja'alli ayah. Zakaria berkata, wahai Tuhan, mohonlah beri saya satu tanda, sehingga saya yakin bahwa saya bakal punya anak. Qala, malaikat berkata, ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza. Tanda-tandanya terhadap kamu, wahai Zakaria, adalah kamu tidak bisa berbicara kepada manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat saja. Wadhkur rabbaka katsira. Pada saat itu banyak-banyaklah engkau berzikir kepada Tuhanmu. Wasabbih bil asyi wal ibkar. Dan bertasbihlah kepada Allah di waktu petang maupun di waktu pagi. Jemaah yang dirahmati Allah, inilah petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa meskipun ayat ini menceritakan tentang sikap Nabi Zakaria ketika mendapatkan kabar gembira, malaikat menyuruhnya untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa ketika kita mendapatkan kabar gembira atau hal-hal yang menggembirakan, mengenakkan, maka yang kita lakukan adalah meningkatkan, memperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyak tasbih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu petang maupun di waktu pagi. Jamaah yang dirahmati Allah. Tentang bahasa isyarat, tentu dibenarkan. Sekalipun seseorang itu bisa bertutur kata. Namun tidak dilarang kalau ketika dia ditanya atau ingin menyampaikan suatu pernyataan, maka dia memberi
bahasa isyarat. Sekali lagi, bahasa isyarat tidak dilarang di dalam Islam. Coba perhatikan sebuah kejadian yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah bertemu dengan seorang anak budak yang diberi tugas untuk menggembala kambing ternak dari tuannya. Di sini digambarkan dalam hadis ini bahwasanya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam amara Sauda hina qala laha, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada seorang anak berkulit hitam. Ketika Rasulullah bertanya kepada beliau, kepada anak yang berkulit hitam itu, "Aina Allah?" Di manakah Allah? Fa asyarat bi ra'siha ila sama. Maka anak yang berkulit hitam itu menunjuk, memberi isyarat dengan kepalanya ke langit. Anak tersebut mendongak ke atas langit, yang menandakan bahwa Allah itu ada di langit, bersemayam di langit. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, "I'tiqha fa innaha mu'minatun." Bebaskan dia dari perbudakan, karena sesungguhnya dia adalah perempuan yang beriman. Apa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga pernah kejadian di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau satu ketika, seperti kebiasaan beliau, meniru perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai Khalifah Umar bin Khattab mengelilingi daerah beliau. Suatu ketika dia sampai ke sebuah lapangan yang luas, tetapi di situ banyak ternak, banyak domba diternakkan. Dan yang sedikit mengherankan beliau adalah yang menggembalakan domba itu adalah seorang budak lelaki. Karena melihat anak lelaki ini anak yang saleh, maka Umar pun juga mendekati beliau, ingin meyakinkan dirinya apakah penglihatannya tidak salah, bahwa anak ini anak yang saleh. Umar bin Khattab yang penampilannya sebagai seorang khalifah tidak diketahui oleh anak itu. Umar bertanya kepada anak itu, "Wahai anak, ternakmu banyak. Ya. Bisakah kamu menjual ternak ini seekor untuk saya?" Anak itu menjawab, "Tuan, maaf, ternak ini bukan punya saya. Dia punya tuan saya. Saya ini adalah budak yang diberi tugas untuk menjaga ternak ini." Umar kagum dengan jawaban anak itu. Dia meningkatkan ujian dan godaannya. Umar berkata, "Hai anak, kalau saya beli satu, tentu tuanmu tidak akan tahu. Karena ternakmu banyak. Dia tidak mungkin bisa menghitung seluruh ternakmu ini. Tuanmu banyak. Ternakmu banyak." Anak itu menjawab, "Tuan, kalau ingin membeli ternak ini, datanglah ke tuan saya. Tuan sayalah yang berhak untuk menjual ternak ini." Umar meningkatkan lagi godaannya, ujiannya. Dia berkata, "Nak,
Bukankah kalau kamu katakan kepada Tuanmu ketika kamu ditanya mana satu ekor ternak, kamu kan bisa menjawab bahwa ternakmu ini diterkam serigala. Anak itu menjawab, Tuhan saya mungkin tidak tahu. Tetapi Allah Maha mengetahui. Beliau memberikan jawaban sambil menunjukkan telunjuknya ke atas. Allah yang Maha mengetahui, Tuhan. Yakinlah bahwa anak ini benar-benar orang yang saleh, anak yang saleh. Maka dia minta kepada anak ini untuk mengantarkan ke tuannya setelah selesai masa akhir waktu peternakannya. Kemudian Umar bertemu dengan tuan dari anak ini, dan Umar membeli anak ini beserta seluruh ternaknya. Dan Umar berkata kepada anak ini, kamu sudah bebas dan seluruh ternakmu itu punya kamu. Hadirin yang dirahmati Allah, perhatikan orang-orang yang terdahulu benar-benar merasa yakin bahwa Allah itu Maha muraqabah. Allah itu Maha mengawasi segala tingkah laku perbuatan manusia. Tak ada yang tersembunyi bagi Allah sekecil apapun juga. Kalau keyakinan muraqabah ini kita semua sama yakini, maka tentu dengan keyakinan muraqabah ini kita akan senantiasa mengarahkan diri kita kepada hal-hal yang positif yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengarahkan diri kita kepada hal-hal yang mendatangkan ketidakridhaan bahkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Maha mengetahui? Bukankah Allah Maha menghisab, memperhitungkan kebaikan-kebaikan dan keburukan seseorang? Hadirin, pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah. Selanjutnya di ayat yang ke-42, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa idz qalatil malaikah ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin." Tatkala malaikat berkata kepada Maryam, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih engkau. Wa tahharaki, Allah telah mensucikan engkau. Wastafaki ala nisa'il alamin, Allah juga telah memilih engkau termasuk wanita yang terbaik, perempuan yang terbaik di alam ini." Hadirin yang dirahmati Allah, Maryam seorang perempuan pilihan. Tentu dari perempuan pilihan ini, perempuan terbaik ini, ya, akan melahirkan generasi yang terbaik. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa hendaklah kita menjadikan generasi kita adalah generasi yang baik, generasi terbaik, sehingga ketika generasi kita ini generasi yang baik, generasi yang mumtaz, yang istimewa, kelak ketika dia dewasa, Allah akan menjodohkan dia dengan pasangan juga yang terbaik. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, "At-tayyibatu lit-tayyibina, wat-tayyibuna lit-tayyibat." Perempuan-perempuan yang baik itu Allah akan pasangkan dengan laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik Allah akan pasangkan dengan perempuan yang baik. Hadirin, bukankah kita semua ingin berharap dan mendambakan bahwa generasi kita di masa datang adalah generasi yang unggul, generasi yang berkualitas? Tentu keinginan ini harus diawali
dengan usaha maksimal, perjuangan yang sungguh-sungguh. Dan perjuangan itu harus dimulai dari diri kita. Mengkualitaskan diri kita. Memberikan rezeki yang berkualitas kepada anak-anak kita. Dan memberikan pendidikan yang berkualitas kepada anak-anak kita. Anak-anak kita ini harus bertempat tinggal di lingkungan yang berkualitas. Teman-teman bergaulnya adalah teman-teman bergaul yang berkualitas. Kualitas dalam artian dalam bingkai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah. Dalam sebuah hadis sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, khairu nisa'il alamin arba'. Wanita yang terbaik, perempuan yang terbaik di alam ini ada 4. Yang pertama, Maryam binti Imran. Maryam, anak perempuannya Imran. Yang kedua, wa Asiyah bintu Muzahim. Asiyah, anak perempuan Muzahim, imra'atu Fir'aun, istri Fir'aun. Fir'aun, jamaah sekalian, pemimpin dan laki-laki yang terbejat, termasuk terbejat di alam ini. Durhakanya kepada Allah luar biasa. Tetapi istrinya, istri yang salihah, Asiyah. Yang ketiga, wa Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid. Dan yang keempat, wa Fatimah binti Muhammad. Fatimah, anak perempuan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, hadis sahih ini menunjukkan, memberikan berita bahwa 4 wanita yang terbaik di alam ini. Karenanya, tentu menjadi pelajaran bagi kita untuk mengkaji apa sih kelebihan-kelebihan dari manusia perempuan yang terbaik yang 4 orang ini. Dan ini hendaknya menjadi rujukan bagi kita semua dalam membina dan mendidik anak-anak kita. Hendaknya kita waspada. Jangan sampai anak-anak kita kagum terhadap sosok perempuan yang lain. Apatah lagi dia itu kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang diidolakan perempuan yang lain selain daripada keempat ini. Ya. Ini tentu berbahaya. Karena biasanya seseorang akan cenderung meniru, mengikuti orang yang diidolakan. Kita semua sebagai seorang lelaki tentu mengidolakan, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya kita berusaha untuk meniru, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu wanita-wanita perempuan mukminah juga berusaha untuk mencontoh Rasulullah dan rumah tangganya. Tapi lebih spesifik. Bisa ditiru salah satu dari 4 wanita yang terbaik di alam ini seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam keterangan yang lain, dalam hadis yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, Sayyidatun nisa ahlul jannah, pemimpin perempuan penghuni surga, pemimpin perempuan penghuni surga, ya ba'da Maryam wa Fatimah wa Khadijah, yaitu sesudah Maryam, Fatimah dan Khadijah, ya, yakni 2 yang lainnya adalah Asiyah dan juga
imra'atu Fir'aun. Ya. Istri dari Fir'aun yang dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah. Selanjutnya berkaitan dengan Maryam, di ayat yang ke-43 Allah nyatakan, ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, uqnuti li rabbiki. Ya. Kunutlah kalian terhadap Tuhanmu. Wasjudi, sujudlah engkau, warka'i ma'ar raki'in. Ruku'lah bersama dengan orang-orang yang ruku'. Hadirin yang dirahmati Allah. Apa itu pengertian dari uqunti? Kunutlah engkau. Kata kunut tentu tidak asing di telinga kita. Tetapi mari kita perhatikan penjelasan ulama tentang kunut itu sehingga kita tidak salah faham. Yang dimaksud kunut menurut Mujahid adalah atil qiyam fis salah. Panjangkan, lamakan berdiri dalam salat. Jadi lamanya seseorang berdiri dalam salat itulah kunut. Kunut. Sementara menurut Qatadah yang dimaksud dengan kunut adalah adim ta'ah, yakni selalu dipelihara dan dijaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, inilah Maryam diperintah oleh malaikat untuk salatnya itu tidak cepat, ya, tidak cepat, ya. Uqunuti li rabbiki, kunutlah engkau wahai Maryam terhadap Tuhanmu, berdiri lama ketika salat atau jaga selalu ketaatanmu kepada Tuhanmu. Wasjudi, sujudlah engkau, warka'i ma'ar raki'in, ruku'lah bersama dengan orang-orang yang ruku'. Artinya berjamaah. Berjamaah. Pertanyaannya, dengan siapa Maryam berjamaah? Tentu dengan keluarga Zakaria. Kalau dia ke rumah ayahnya, tentu dengan keluarga ayahnya Imran. Yang pasti bahwa malaikat tidak memerintahkan Maryam itu salat sendirian. Padahal dia perempuan. Jamaah yang dirahmati Allah. Jadi pernyataan Rasulullah, sebaik-baik salat bagi perempuan itu adalah di rumahnya. Ini hadis sahih. Tetapi tentu di rumahnya hendaknya dia berjamaah. Karena kaidah dasar berjamaah itu lebih afdal, ya, daripada salat sendirian 27 kali, 27 derajat. Dan Ibnu Abbas menjelaskan jarak antara satu derajat dengan derajat yang lain itu 500 tahun. Jamaah di Allah, mari kita perhatikan kemaslahatan diri kita, tentu akan berdampak kepada kemaslahatan keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan dalam kehidupan kita dan keluarga kita masing-masing. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.